Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepri Yudiantri, NIM 2223140131, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah kelas 2D. Ingin menjelaskan sedikit materi yang berjudul Ekonomi Islam pada masa Mamluk. A. Sejarah Dinasti Mamluk. 1. Asal-usul Dinasti Mamluk di Mesir. Ia menggelari dirinya dengan sebutan Al-Mutasimah As-Salihah, ibunda dari Khalid, ratu kaum muslimin dan penjaga dunia dan agama. Kekuasaan Sultanah Syajaratul Dur hanya berlangsung sekitar 3 bulan dan 80 hari. Karena di beberapa wilayah, khususnya di Syariah, muncul gejolak penentangan terhadapnya. Untuk meredahkan ketegangan di beberapa wilayah, Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa dan pemimpin tertinggi umat Islam memberi teguran bahwa yang seharusnya berkuasa di Mesir adalah laki-laki, bukan perempuan. Teguran tersebut tidak ditentang sehingga ia meletakkan jabatannya dan diganti oleh Ijuddin Aibak, seorang amir yang sangat berpengaruh oleh kaum Mamluk, dan Aibak masih belum yakin dengan kebebasan kepemimpinannya karena masih ada keturunan Sultan dinasti Ayyubi yang masih hidup di Syria, Aisyah Musa yang masih berusia 10 tahun dan diakui kedudukannya oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. B. Pemerintahan dinasti Mamluk. 1. Sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin pemerintahan. Philip Kahiti menyebutkan bahwa dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir adalah sebuah dinasti yang luar biasa karena dinasti tersebut dibangun oleh budak-budak yang berasal dari berbagai ras yang dapat membentuk suatu pemerintahan oligarki militer, sehingga pola pemerintahannya unik. Pola pemerintahan oligarki militer adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan berdasarkan garis keturunan. Siapa yang terkuat, maka dialah yang menjadi raja. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara-negara mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania. Meskipun terdapat kebijaksanaan pemerintah yang anti-Kristen, misalnya buat perjanjian perdagangan dengan James. 1. Dengan jatuhnya Baghdad, Kairo menjadi jalur perdagangan. Sebagai contoh, adanya kerjasama dengan Charles dari Anjou, Raja Sisilia. 4. Fisik perekonomian. Dinasti Mamluk yang kuat mendorong pendirian bangunan-bangunan yang indah dan megah sehingga dinasti ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Masjid-masjid dibangun dengan kubah-kubah dan menara-menara yang indah. Ciri khas peradaban fisiknya adalah berupa kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan pemakaman. 5. Seni dinasti Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi, terutama hiasan Al-Quran. Kesimpulan, para sultan dinasti Mamluk di Mesir berasal dari kawasan Kaukasus dan Laut Hitam, merupakan keturunan Turki dan Mongol yang mayoritas dari suku Kipchak. Mereka budak tawanan atau dibeli yang dididik dan dilatih kemiliteran, kemudian dijadikan sebagai pasukan dinasti Islam yang sangat kuat. Pada abad 12 Masehi, mereka menjadi penopang utama pasukan dinasti Ayyubi di Mesir, karena kemahirannya di bidang kemiliteran dan sikap loyalitas terhadap sultan yang tinggi. Mereka diberi kedudukan sebagai komandan pasukan dinasti Ayyubi. Kedudukannya sebagai komandan pasukan kesultanan menghantarkan mereka merangkul kekuasaan di Mesir. Pada tahun 648 Hijriah sampai 1250 Masehi, Izuddin Aibak mengambil alih kekuasaan dari tangan dinasti Ayyubi, dan hal itu menjadi tanda awal berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Jika ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.